Iya. Manis. Wes. Assalamualaikum. Salam Pak. Assalamualaikum. Wah, ada Pak Wali. Sampurasun. Wali Kota Rampes yang kayak artis. Oh, insyaallah. Mantap sekali. Jadi katanya ada Rudi. Rudi kemana Rudi? Bangga. Siapa? Pak Wali sehat. Barakallah. Alhamdulillah. Ya mangga, atur nuhun. Kopi. Rudi sudah. Bapak mau lagu apa sekarang? Ais. Kalau ketemu wali kota Bekasi itu pasti nyanyi. Iya. Karena dua-duanya penyanyi. Dan menciptakan lagu kan? Iya. Untuk kota Pencipta. Bekasi. Pencipta. Kalau saya penikmat. Sehat Pak Wali? Alhamdulillah. Kak Adit. Oke. Sehat, Pak Gu. Dilantiknya mau tanggal berapa Bapak? Ya tergantung apa. Kan yang ngelatih Pak. Enggak, yang nanti presiden Pak. Oh, Bukannya gubernur aja? Jadi presiden berdasarkan informasi berencana melantik Sekaligus. gubernur, para bupati, wali kota sekaligus. sekaligus. Luar biasa. Mungkin ya mudah-mudahan nanti kan ada yang tidak bersengketa dilaksanakan Keluar. sebelum. Kemudian Atau yang sengketanya bersengketa udah selesai. sesudah proses. Yang sengketanya selesai. Iya, jadi ya mudah-mudahan MK bisa memahami bahwa urusan pelantikan kepala daerah bukan hanya urusan administrasi hukum, Iya. tetapi urusan kebutuhan publik Nah, yang harus itu yang cepat terpenuhi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada aspek ekonomi, ada aspek politik, ada aspek sosial, ada aspek pertahanan keamanan. Nah, itu yang harus menjadi bahan perhatian MK. Sehingga ranah untuk pelantikan kepala daerah adalah ranah pemerintah, bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Pelantikannya. Pelantikan. Begitu Pak Wali ya. Insya Pak Allah. Wali pilih yang bersengketa apa enggak? Kita disengketakan Kita misalnya. bersengketakan. Ya sudah lah, tenang aja. Semua. Kita mengikuti. Apa yang proses. menjadi nih fokus utama Bekasi sebagai daerah yang tingkat ekonomi rakyatnya paling tinggi di Jawa Barat? Ya, ya, ya. Ya, ya? Kota terkaya ya. Ya, kota terkaya. Ya. Kita berhadapan dengan orang-orang kaya nih. Masya Allah. Gimana? Ya jadi ada beberapa memang yang kemarin itu sempat menjadi prioritas yang akan kita lakukan, yaitu terkait memang pengelolaan sampah. Ya, Kemarin itu sudah sampai proses penetapan pemenang pada saat lelang. Hanya memang pada waktu proses lelangnya itu hanya kurang lebih berbeda 3 hari setelah saya harus menyelesaikan tanggal 20 September. Nah ternyata dengan berbagai pertimbangan akhirnya kemudian ditunda. itu salah satu dampak. Itu Ada ketidakpastian hukum sederhana, ya tapi berdampak pada publik. gitu. Nah, kalau sampahnya numpuk siapa yang tanggung jawab? Betul. Nah hari ini kita memang sejak awal saya sampaikan juga pada waktu dengan Pak Menteri ATR bahwa Bekasi ini kan sudah menjadi kawasan. Bahwa Bantar Gebang itu hari ini kita DKI hampir memiliki 150 hektar, Kota Bekasi hampir 35 hektar, kabupaten kurang lebih sekitar 15 sampai 20 hektar. Di Bantar Gebang. Pada kawasan yang sama. Nah, kalau itu kemudian pemerintah pusat, provinsi dan kita bekerja sama-sama, kita jadikan lab penyelesaian sampah. Saya kira bahwa konsep aglomerasi Bekasi siap kemudian menjadi salah satu tempat untuk kemudian bisa menerima menyelesaikan persoalan sampah yang ada. Ya, kalau aglomerasi kan tidak bicara persoalan Kota Bekasi, Betul. Kota Depok, kemudian provinsi, Ya. daerah khusus Jakarta ya. Betul. Tetapi juga wilayah lain yang dianggap bisa memobilisasi ke situ. Betul. Daripada kita pembebasan lagi, Betul. cari tempat Tempat lagi, lagi. izin lokasi, Betul. kemudian AMDAL, Nah, panjang kan? panjang. Ya sudah, kita tetapkan di situ, tinggal Nah, nanti kan teknologinya kita cari yang mana yang Mana terbaik. terbaik. Walaupun dulu mungkin provinsi salah ngusulin. Karena yang ngusulin misalnya konsep pembangkit listrik tenaga sampah cuman diusulin Bandung, Cinangka. Nah, Ya. Nah, mungkin sebegitu saya jabat 2 hari, sehari saya dilantik, besoknya saya udah akan ngusulin baru.
Ya. Pokoknya seluruh daerah yang memiliki potensi sampah besar udah saya usulin aja sebagai daerah prioritas. Betul. Apalagi kami kan sudah ada Memang- dilindungi dengan Kepres 35. Enggak, yang aneh itu gini loh Pak. Ini kan bagi saya keanehan. Lo tempat Bapak itu sudah jelas kok Bantar Gebang itu sampah, Ya. TPA. Tapi kok nggak jadi prioritas? Kalau di Kepres sudah. Udah. Sudah. Ada. Sudah masuk di dalam Kepres yang menyatakan bahwa menjadi salah satu kota. Oke. Hanya memang kan hari ini kita berlomba. Ha-ha. Bagaimana kita mencari pihak ketiga yang kemudian mampu untuk mengolah sampah tersebut. Sebenarnya kan gini, kan kalau konsep PLTS kan melahirkan energi. Di samping energi ternyata ada 7 turunannya. Oke. Apakah itu aspal, apakah Oke. batako dan lain Oke, sebagainya. banyak 7 Ya, turunannya. ya. Yang banyak turunannya dia, Pak. Ada turunan di Garut, di Tasik, di mana-mana. Dia pengkolan. Nah, oke. Kalau Pak Gub enggak ya? Saya satu, Pak. Satu pun hilang, Pak. Nah, nggak ada problem kalau kita nggak bicara Iya. dulu. Ya turunan kita oke, tapi paling Betul. utama kan sampah zero Sampah, waste, iya, ya kan? zero waste. Nah, ya sudah, nggak usah juga ngomong bahwa ada orang berinvestasi menurut saya kelamaan. Nah, Ya kita iuran aja. justru itu tadi. Kalau biayanya 1,5 triliun misalnya. 2 triliun. Oke, 2 triliun. 2 triliun. Bagi dong Ah. provinsi, Ya, Kota Bekasi, Bekasi, Kota Depok, Ah. Kabupaten Bekasi. Ah. Kalau misalnya Bogor mau ke situ, Termasuk DKI. Bogor. DKI. Terus DKI Jakarta, Ah. kecil, Pak. Selesai sebetulnya. Selesai, Pak. Udah, kita gini aja, kita berkomitmen. Rencananya sudah ada belum? Sudah. Sudah ada. Dan Untuk karena- PLTS itu? Sudah. Oke. Termasuk lokasinya. Berarti tinggal lelang kegiatan. Lelangnya juga Tinggal sudah dimasukin oke. enggak, bukan maksudnya kan alokasi pembiayaannya. Nah, Oh, itu kalau juga. itu akan dilaksanakan Udah dikelola daerah, pemerintah aja. Itu memang kita belum Sekarang gini, alokasikan. Pak, nunggu investasi swasta. Ya. Emang ada yang serius investasi ngeluarin duit? Saya kira kalau kemudian mekanisme yang hari ini disampaikan oleh pemerintah bahwa kemudian TVP-nya menjadi bagian yang sama antara pusat dan daerah, saya kira masih menjadi satu peluang. Ya, oke. Karena memang jangka waktunya kan cukup panjang, Bisa- sampai 30-20 tahun. Bisa swasta juga bisa kan, ini ada lembaga yang ditunjuk bersama Betul, bisa. atau kelembagaan apalah terserah lah ya, nanti kita mekanisme. Ya sudah aja kalau itu perencanaannya sudah ada. Kalau memang perlu anggaran negara digunakan untuk itu, Ya. dan itu kan iuran bareng-bareng dalam bentuk investasi. Betul. Ya kita targetin aja, Pak. Kita targetin misalnya di lelangnya tahun depan. Ya. 2026 kan lelang berarti kan alokasinya sudah, pembiayaan sudah ada kan. Ya. Nah kemudian kan pembangunannya ada yang bisa ngerjainnya 5 tahun. Ya. Ya kita cari yang punya kemampuan yang bisa dalam 2 tahun sudah operasi. 2 tahun, Pak. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun udah operasi. Operasi begitu dia izin keluar 2 tahun paling lambat. Paling bisa lama sudah. bekerja. Syukur-syukur setahun setengah Ya. operasinya sudah bisa beroperasi. Betul. Sudah bisa menyerap. Bisa menyerap. Sampah bukan lagi masalah, tapi Masalah. kebutuhan. dan ada nilai tambah. Iya, terkait. kebutuhan. Dari kebutuhan itu Ada nilai sampah bukan value. musibah, tapi sampah adalah berkah. Berkah. Berkahnya 7 turunan itu. Ya. Dan bisa dirubah juga menjadi 9 turunan. Iya. Tergantung jumlah istri yang dimiliki. Allah. Kesana lagi. Salaman dulu, berarti clear urusan sampah. Ya kan? Sip. Oke. Yang lain nih, di sana sekolah, Pak. Iya. Jumlah SMA-nya Kurang. nggak cukup. SMP-nya masih kurang. Kita SMP dan SMA yang masih kurang. Oke. Makanya kemarin sudah saya coba pada waktu kampanye, kita mencoba menginisiasi. Karena kita juga ada sekolah SD yang saya kira juga sudah tidak lagi banyak peminatnya. Oke. Karena kemudian tingkat natalitasnya mungkin Jadiin sudah SMP bisa. jadiin SMP, atau kemudian kita coba untuk membangun memang tipikal. Kenapa swasta bisa SD dengan SMP menjadi satu tempat? Sampai SMA malah. SMP, SMA juga bisa. Nah, sekarang kita coba nanti kita lihat mapping mana bangunan SD yang memang belum kemudian 2 lantai, kita buat saja menjadi pembangunannya menjadi 2-3 lantai. Oke. Karena kesulitan di kita kan di Kota Bekasi mencari Tanah, oke. Nah, ini yang jadi persoalan, Prof. Kalau bangunan itu kan mudah dihitung. Oke. Panjang kali lebar kali tinggi, kebutuhan sekian, selesai itu. Kalau Nanti- tanah itu Bapak dan Dinas Provinsi, Pendidikan Provinsi dan Kota bicara, Ya. sehari harus selesai. siap.
bikin rencana pembangunan sekolah terintegrasi. Nah, itu. SMP dan SMA Ya. atau SD, SMP dan SMA Ya. dalam sebuah kawasan. Betul. Bikin kesepakatan bersama. Betul. Tunjukin berapa titik yang harus dibangun. Siap. Nanti saya akan rubah belanja yang di provinsi. Siap. Kita jujur-jujuran aja. Ya. Di provinsi ini belanja pendidikan itu bukan bikin RKB kebanyakan, tapi kebanyakan nyiapin alat praga dan alat layar Layar digital. Ini Bapak ini dulu DPR-nya. Tiap tahun itu, tiap tahun anggaran. Iya kan? Ratusan miliar kan? Iya. Ini kan aneh. Beli layar digital sampai 120 miliar. Ruangannya nggak ada. Papan digital sampai 200 miliar. Bikin RKB-nya kagak atau sedikit. Terus layarnya mau dipasang di bawah pohon. Nah, kita bikin target, Pak. Bikin targetnya adalah di 2026 seluruh problem itu udah selesai. Siap. Sehingga warga Kota Bekasi semuanya pendidikannya SMA. SMA ya. Karena lama belajar kita masih di 11, sekian. Iya, orang duitnya banyak kok sekolahnya 11 tahun Ya. gimana sih? Wah, kan? Siap. Nah, Siap kan? justru saya ingin minta izin juga, Pak Go. Kemarin itu kan setelah saya dijadikan PLT, itu saya membuat konsep adalah sekolah taruna. Nah, kemarin itu basisnya adalah SMA. Oke. Nah, sementara Pak Gub kan punya rencana SMK. Ya, SMA dan SMK, Oh, oke, dua-duanya kalau gitu. sama. Oh, siap. Ya. Karena saya berpikir bahwa memang ke depan tuh memang harus anak Bekasi yang kemudian membangun kembali Bekasi. Oh iya. Karena tidak mungkin lagi bergantung hanya dengan APBD yang kita Iya, miliki. iya. Kita siapkan sumber daya, mereka jadi orang yang Hebat. hebat, mereka kembali untuk membangun kotanya. Iya, model Saya SMK. sudah siapkan 3 hektar. Oke. Jadi tinggal mungkin butuh 2 hektar lagi, kemudian baru kita Bangun Karena nanti. cukup mungkin satu angkatan mungkin 3 kelas saja. Oke. Bagus. Jadi 2 kelas itu yang putra, 1 kelas yang putri, tapi kita didik Model betul-betul. SMA Taruna Nusantara. Betul. Ya kan, cuman ya model kita bangun manajerial pengelolaan pendidikannya seperti itu. Ya, karena kita dekat dengan 202, Oke. ada juga Ya, betul. Yon Armet, jadi Oke. tentara yang Ya. kita mungkin bisa Kan kita berdayakan. konsepsi kewenangan itu tidak menghalangi inovasi, Pak. Ya, Nah, bahwa SMA kewenangan provinsi iya. Ya. Tetapi kalau ada kabupaten surplus pembiayaan, dia memiliki keuangan yang sangat cukup dan seluruh fasilitas yang menjadi kewajiban dasarnya sudah selesai, ya nggak ada masalah, Pak, digarap secara bersama. Siap. Kan saya katakan misalnya Bapak bangun sejenis SMA Taruna Nusantara, kalau dalam bahasa saya SMA Jawa Barat Istimewa. istimewa. Betul. Nah, nanti kan bentuknya investasi bersama. Ya. Bapak investasi tanahnya, Siap. pemerintah provinsi investasi bangunannya. Betul. Selesai lagi. Dua, catat Itu lagi tiga dulu. dua. Karena harus Dua. ada kolam Selesai. renang. Harus ada. Itu kan ada mes. Ada mes, ada ruang ya makan, kan, dapur, ada ruang ya. makan. Jadi makan bergizi gratisnya, Nah, sudah duduknya gagah. tegap, Nah. gagah makannya begini. Nah, Ya kan? Gagah jalannya sudah begini. Ya kan? tapi pakai ininya tetap Jawa Barat. Jawa Barat, gagah. Nah, beda kalau dengan jalannya wakil bupati. Kalau wakil bupati, wakil wali kota jalannya gitu. Nugelis sebelah mana ya Nugelis? Weh, kan kita akan memanfaatkan. Oh iya, udah mantap, Pak. Gitu. Bapak ini kan ganteng. Sumber Pak. daya. Kalau orang ganteng tidak menyukai yang cantik, kasihan Bapak. Ada ketidaknormalan. Ini kan kita ini gini loh, Pak. Kita ini kan ini yang berikutnya adalah ide dari saya dari dulu itu persoalan Kalimalang Ya, itu. Ya, ya. yang dekat mall itu. Ya. Kayaknya ke depan jembatan-jembatannya kita rapihin. Setuju. Kalau saya cenderung nanti deh kalau bisa ada bisa perahu lewat. Setuju. Rumah makan terapung, Pak. Betul, ya. Kalau malam minggu. Karena orang Bekasi itu kalau malam minggu buang duit kemana-mana. Ya. Saking kayanya. Ada yang buang duit ke Puncak, Puncak. buang duit ke Ciater, buang duit ke Pangandaran, ke Bali, ke Singapura. Nanti biar buang duitnya juga diantaranya di Bekasi. Kemarin yang sempat viral vandalisme yang di Kalimalang itu. Oh iya, saya itu, baca. nah, itu kita udah selesaikan. Mm-mm. Dan itu baru selesai kurang lebih mungkin 1,5 kilo masih kurang untuk membangun pedestrian itu sekitar 2 kilo lagi.
Iya, dan kayak memang konsepnya kan akan dirubah Pak. Kalau dulu kan gubernur good father. Siap. Hari ini adalah gubernur orang tua, ayah atau ibu. Rumah tangga bupati wali kotanya nanti kebutuhan dasarnya harus terpenuhi dulu. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, nanti gubernur melengkapi kelengkapan kebutuhan dasar. Secara bersama-sama nyusun anggaran kabupaten kota, nanti gubernur hadir dalam pembahasan. Iya kan? Siap. Ini keren ini. Iya kan, duduk bareng, ada bupati, wakil bupati, wali kota, ada gubernur bareng. Ayo, nanti bos staf gubernur yang tukang bawa duitnya. Ini bangunin nih, ayo provinsi di mana? Nih di sini. Provinsi di mana? Ini di sini. Selesai Pak. Nggak nunggu, ngajuin lama. Evaluasi administratif, balik lagi. Kita bareng Pak. Jadi evaluasi itu nanti nggak usah lagi evaluasi lagi. Orang nyusunnya bareng kok. Gitu, udah nyusunnya bareng Pak. Dan nanti saya meminta nih sama Pak Wali Kota, siapin satu ruangan kecil saja buat gubernur juga ngantor di Kota Bekasi. Wah, ini keren nih. Ini dia baru ini kita. Siapin. Gitu. Nah, kita kasih yang gede. Karena gini, Kota Bekasi ini nanti ada kota prioritas. Sebut prioritas gini loh, karena dia berbatasan dengan DKI. ya. Kan sekarang DKJ. DKJ. Daerah khusus Jakarta, yaitu Depok dan Kota Bekasi. Maka di situ kita harus gagah, Pak. Ya. Trotoar kita harus lebih bagus dari Jakarta, cita-citanya. Cita-cita. Minimal sama. Jalan kualitasnya harus sama dengan Jakarta. Pokoknya seluruh apa yang ada di Jakarta itu harus ada di Kota Bekasi. Dan yang kedua, mudah-mudahan Pak Gubernur bisa menjembatani dengan pemerintah pusat terkait dengan kewenangan jalan. Ya. Kita kemarin sudah menginisiasi bahwa seluruh kabel yang ada kita masukkan ke dalam. Itu Nah, program saya itu, Pak. Nah, ini persoalannya kan ini tanah ini dianggap kan bagian dari investasi. Jadi bagi hasilnya ini juga mestinya jadi lebih luas gitu loh, tidak kemudian terkotak-kotak. Iya. Karena ini kan juga ada penerimaan terkait dengan terhadap PAD kan. Iya. Nah, ini kadang agak sulitnya itu meminta izin pada saat kita yang berada di jalan-jalan nasional, ada di jalan-jalan provinsi. Nah, kita urus. Nah, itu yang mungkin Pak Gubernur bisa menjembatani sehingga kita daerah akan lebih mudah. Tinggal gini, kita ingin punya target di Kota Bekasi ini. Kapan Kota Bekasi terbebas dari kabel listrik, kabel telepon di atas bangunan, baik jalan, jembatan, trotoar maupun bangunan gedung, ya kan? Sehingga itu semuanya masuk dalam terowongan pintar. Karena ini orang PU Pak, insinyur teknik ini tahu Pak. Masuk terowongan pintar. Jadi memang kalau biar nggak ketahuan harus masuk terowongan. Menyusup. Targetinnya berapa? Tahun 2027 kayaknya apa ya? Saya kira 2027 karena pihak swasta yang mau investasi pun juga sebenarnya sudah sangat terbuka. Jadi kita sebetulnya tidak memerlukan investasi, yang penting kemudahan izin. Dan kemudian kita jangan terkotak-kotak karena berapa kemudian harus sumbangan PAD yang diterima. Padahal pada saat turun saja kita sudah bersyukur. Yang penting rapi. Nah, pada saat rapi saja kita sudah. Nah, Padang ini yang agak repot kan menghitung antara teknis keuangan, teknis perizinan. Ini jadi kayak nggak ada yang begitu-begitu kalau zaman saya. Aja, gitu Pak. Lama kalau ngomong begitu. Saya dulu waktu bangun Purwakarta, mau jalan nasional, jalan kabupaten, gue bangun aja. Mau jalan provinsi, gue jebret aja. Ternyata bagus hasilnya. Nah, gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya, kita ingin nyelesain kemiskinan di Kota Bekasi. Karena di kota ini selain banyaknya orang kaya, banyak orang juga orang miskin, ya kan? Nah ini nanti berapa yang tidak punya rumah? Tidak punya rumah itu tidak punya tanah, Pak. Kan kalau logikanya hari ini pembangunan Rutilahu, syaratnya ada sertifikatnya. Loh, mereka nggak akan dapat sampai kiamat, Pak. Nggak punya sertifikat. Orang jangankan rumahnya ngontrak, tanah nggak punya orang di kota. Nah ini Pak, kita harus punya data. Berapa sih orang Kota Bekasi yang tidak punya rumah dan tidak punya tanah? Ya mau tidak mau kita harus cariin tempat, bangunin apartemen, rumah susun. Kemudian mereka ya kita dorong untuk segera pindah ke situ sehingga tidak ada lagi kelompok miskin kota.
Memang kemarin itu diinisiasi ya program yang lalu kan ada Jabar Bergerak, kemudian kami punya Kota Bekasi. Nah, sekarang Jabar Berlari, Pak. Nah, Jabar Berlari. Kencang. Dan kita masih punya sekarang kan Bekasi Keren. Nah, salah satunya adalah besok adalah kita melakukan peresmian pembangunan Rutilahu. Oke. Nah, Rutilahu itulah yang kemudian sebagai barier pada saat memang mereka tidak memiliki sertifikat, tapi kita lihat bahwa memang sudah menjadi satu kebutuhan. Nah, kita memang mengalokasikan anggarannya melalui dana CSR dan bantuan dari pihak ketiga yang kemudian tidak mengikat. Nah, persoalan berikutnya adalah kami infrastruktur, Pak Gu. Jadi kami ini kan karena ada kereta api, kemudian double track. Kereta cepat, double track. Nah, ini yang menyebabkan potensi terkait dengan kemudian harus adanya jalan flyover dan juga underpass. Ada berapa flyover dan underpass yang harus dibangun? Kalau di usulan kami ada 2 lagi, Pak. Oke. Hari ini kita punya 2. Oke, 2 lagi. Provinsi tanggung jawab selesai. Insya Allah. Nah, yang sebagian sudah kita lakukan pembebasan lahannya. Yang dua provinsi tanggung jawab selesai. Siap. Oke. Kita gebut karena ya sedikit aja informasi, Pak. Saya sudah oret-oret dengan tim yang dibentuk oleh PJ Gubernur, Pak. Ya, walaupun 6 triliunnya sudah dibagi kabupaten kota, ya kan kita masih meres pikiran. Mudah-mudahan sih kalau 1,5 triliun kita sudah bisa menyisihkan untuk bangun infrastruktur. Yang ini Bisa, Pak? Bisa ini mah. Nah, ini kemudian ini kelengkapan. Bangun aja yang gede-gede, Pak. Flyover kayak gitu kan, Iya. Pak. Nah, ini terkait dengan menghadapi Kota Bekasi menjadi Beda kalau main insinyur langsung digamarin. Kan dari dongengin. Jadi jangan bicara aja, kita mau ada data. Cepat, dan Bapak harus ngingetin juga teman-teman fraksinya. Teman-teman gitu. Ini ketua fraksi. Oh, oke. Siap. Ya kita fraksi jadi di provinsi. Tapi kalau itu udah Pak Undang yang Ajak, nyatetin, Pak. insya Allah lah ya. Pras. Pokoknya seluruh infrastruktur di Jawa Barat dalam waktu 3 tahun udah selesai. Amin. Sudah selesai bangun jalan, bangun jembatan, flyover, pengerukan muara, segala macam. Kita ingin Kota Bekasi merasa bangga menjadi warga Jawa Barat. Betul nggak, Pak? Betul. Betul. Supaya tidak ada lagi keinginan untuk pindah ke Jakarta. Oh, dan nggak mungkin lagi karena nanti Bekasi keren, sangat senang punya gubernurnya Duda keren. Ini baru. Iya kan? Ini Nyambung gubernur aja ini urusannya. harapannya kaum wanita. Ya, masuk barang. Ya, pokoknya dan yang terakhir, Bekasi harus tetap menjadi kota yang terbuka, toleran bagi semua. Nah, itu. Kan ini tokohnya nasionalis. Betul. Gitu. Humanis. Sekarang baru nomor 2 ya. Kita akan mencapai nomor 1 nanti. Ya, gitu. Itu penting. Toleransi. Semua orang boleh tinggal di Kota Bekasi, tetapi ingat, semua orang yang tinggal di Kota Bekasi harus menghormati adat istiadat orang Bekasi. Nah, Betul nggak? Betul. Ya kan? Ya, budaya. Toleran itu tuan rumahnya, gitu kan? Tuan rumahnya ramah terhadap tamunya, tapi tamu juga harus tahu diri. Ya. Dia itu lagi bertamu ke rumah orang. Jangan mentang-mentang tuan rumahnya baik seenaknya. Nggak boleh juga. Betul nggak, Pak? Besok itu harus baru toleran namanya. kita sudah beli tanah. Kita mau bikin kampung Pencaksilat. Keren. Mudah-mudahan nanti Pak Gubernur bisa datang sekaligus bikin desainnya. Oke, dan di Kota Bekasi itu masih ada pengrajin wayang ajen. Ya, wayang aja betul. Keren, nanti kita itu dibikin, Pak. Jadi di Kampung Pencaksilat itu nanti terintegrasi. Di situ ada wayang ajen, ada topeng Bekasi. Satu kawasan pluralis. Ya kan? Siap. Kawasan pluralis, dan yang paling utama ingat loh, kebudayaan Kota Bekasi itu 2. Kebudayaan daerahnya itu yang asli, yaitu kebudayaan Betawi, Sunda. Iya kan? Walaupun wali kotanya keturunan Wong Jawa, wakil wali kotanya keturunan Manado, kami nggak ada masalah. Yang keturunan Wong Jawa dan Manado jadi wali kota Bekasi, tapi berkebudayaan harus kebudayaan Betawi, Sunda. Sepakat? Cocok, sepakat. Hatur nuhun ya. Siap. Salam buat orang Kota Bekasi. Mudah-mudahan pada sehat, semangat, punya wali kota yang tinggi besar, dan punya wakil wali kota yang putih mengkilat. Yang tinggi dan yang putih itu adalah yang saya cari selama ini. Inilah babe gue. Babe gue. Ya. Udah.